Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? I hope you stay healthy and safe. Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Inggris dengan Ustazah Sohib. Ustazah berharap kalian tetap semangat belajar dimanapun dan kapanpun. Pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang part of speech atau kelas kata. Part of speech merupakan klasifikasi kata yang dikategorikan melalui peran serta fungsi dalam suatu kalimat. Jadi, kita dapat membuat kalimat dalam bahasa Inggris jika kita sudah mengetahui fungsi atau peran dari suatu kata tersebut. Kita sudah mengetahui bahwa part of speech ada 9 jenis. Pada pertemuan kemarin, kita sudah membahas 5 part of speech, yaitu noun atau kata benda, pronoun atau kata ganti, verb atau kata kerja, adjective atau kata sifat, dan adverb atau kata keterangan. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas 4 part of speech selanjutnya. Yang pertama yaitu preposition atau kata depan. Preposition memiliki fungsi untuk menunjukkan hubungan antara noun atau kata benda dengan kata lain. Contoh dari preposition yaitu during, selama, in, di dalam, on, di atas, inside, di dalam, without, tanpa, for, untuk, dan by, oleh, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, I eat meatball without celery. Saya makan bakso tanpa seledri. Jadi, dalam kalimat tersebut menunjukkan hubungan antara makan bakso dengan tanpa menggunakan seledri. Part of speech selanjutnya yaitu conjunction atau kata hubung. Conjunction berfungsi untuk menghubungkan dua kata, frasa, klausa, sehingga menjadi sebuah kalimat. Kata merupakan satuan bahasa terkecil atau paling dasar dalam sebuah kalimat. Sedangkan frasa adalah penggabungan dua atau lebih kata dasar. Sedangkan klausa dapat terdiri dari penggabungan dua kata atau lebih dengan salah satu kata berperan sebagai predikat dan memiliki subjek. Sedangkan kalimat merupakan satuan bahasa yang bisa berdiri sendiri dan terdiri dari klausa. Contoh dari kata adalah matahari, belajar. Contoh frasa, kemarin sore, dan meja belajar. Untuk contoh klausa, ibu menyiram tanaman. Dan untuk contoh kalimat, kemarin sore, ibu menyiram tanaman di halaman. Jadi, conjunction atau kata hubung tersebut dapat menghubungkan dua kata, frasa, klausa, maupun sebuah kalimat. Sedangkan contoh dari conjunction yaitu and, dan, but, tapi, yet, belum, since, sejak, after, sesudah, between, and, di antara, dan, from, to, dari, untuk. Contoh kalimat dari conjunction yaitu I eat meatball and satay. Saya makan bakso dan sate. Jadi conjunction tersebut menghubungkan antara bakso dan sate. Part of speech ketiga yang kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu interjection atau kata seru. Interjection merupakan part of speech yang digunakan untuk mengungkapkan emosi, biasanya hanya berupa kata. Contohnya, oh, hey, oops. Dan contoh kalimatnya, hey, how are you? Hey, apa kabarmu? Jadi interjection itu hanya satu kata saja biasanya untuk mengungkapkan emosi kaget atau senang dan sebagainya. Dan part of speech terakhir yang kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu artikel atau kata sentang.
Artikel merupakan kata yang menentukan spesifik atau tidaknya sebuah noun atau kata benda. Artikel hanya ada 3, the, a, dan an. Namun, the, a, dan an berbeda dalam hal penggunaan, yakni kalau the membuat noun atau kata benda hanya mengacu pada satu hal yang spesifik, sedangkan a dan an tidak mengacu pada satu hal yang spesifik. Artikel a dan an juga berbeda dalam hal penggunaan. Jika artikel a digunakan sebelum noun yang berawalan dengan huruf konsonan, sedangkan artikel an digunakan sebelum noun yang berawalan dengan huruf vokal, yaitu a, i, u, e, o. Contoh noun yang berawalan dengan huruf konsonan yang menggunakan artikel e yaitu a book, a pen, karena book diawali dengan huruf b dan pen diawali huruf p, jadi dia menggunakan e. Sedangkan noun yang berawalan dengan huruf vokal atau a, i, u, e, o, contohnya an umbrella, karena umbrella diawali huruf u, maka dia menggunakan an umbrella. Contoh kalimat untuk perbedaan artikel the, a, dan an, yakni let's go to the restaurant on the corner. Ayo kita ke restoran yang di pojok. Jadi si pembicara mengajak seseorang untuk ke restoran yang di pojok. Jadi restoran yang sudah spesifik, bukan sembarang restoran, tapi restoran yang di pojok. Contoh lain, I want a chocolate cake. Saya menginginkan kue coklat. Di dalam kalimat tersebut dapat diartikan bahwa si pembicara tidak menginginkan kue coklat yang spesifik, melainkan kue coklat apapun. Ia tidak peduli kue coklat dari mana atau merek apa, yang penting kue coklat. Jadi sampai sini sudah paham ya perbedaan untuk the dan artikel e maupun an. Jadi kalau the itu lebih spesifik, kalau e dan an tidak spesifik. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Semoga kita selalu mendapatkan kemudahan dalam hal kebaikan. Ustazah minta maaf jika ada salah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.